Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan profil kepala sekolah dari aspek gender. Yang beragontakan yang pertama Delova Nugra, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Anwar Jadid. Yang ketiga ada Syafina Salsadila. Lanjut saja ke dalam pembahasan topik. Yang pertama, bisa kita lihat kepala sekolah. Kepala sekolah berasal dari dua kata, yakni kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan kata sekolah diartikan sebagai suatu lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Menurut ahli Mulyasa, pengertian kepala sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi di sekolah, pembinaan tenaga pendidik lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, juga sebagai supervisor pada sekolah yang dipimpinnya. Yang perlu diingat, salah satu kunci yang menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya adalah kepemimpinan kepala sekolah, di mana kepala sekolah dituntut untuk dapat mengolah pendidikan dengan kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya, menurut Tanim dan Khairil menjelaskan bahwa kepala sekolah harus mampu berperan dan berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Selanjutnya di sini ada fungsi kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Nah, kepala sekolah harus memiliki karakter yang khusus yang mencakup kepribadian, pengetahuan, dan profesional. Selain itu juga, kepala sekolah harus memiliki sifat yang jujur. Itu yang paling utama. Kedua, percaya diri, bertanggung jawab, dan keteladanan, sehingga bawahan atau rekan kerjanya dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, kepala sekolah sebagai edukator pendidik. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap perkembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat mencari terus-menerus meningkatkan kompetisinya sehingga kegiatan belajar mengajar dapat belajar efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, 3. Kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah seperti MGMP atau MGP tingkat sekolah, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah. Nah, keempatnya, kepala sekolah sebagai administrator. Nah, sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru, tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu, kepala sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. Nah, kelimanya, kepala sekolah sebagai supervisor.
Guru mampu melaksanakan pembelajaran. Secara berkala, kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode media media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada guru sementara dia sendiri tak menguasai dengan baik. Nah, keenam, kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan menyediakan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar atau PSB. Selanjutnya, kepemimpinan. Usman mengemukakan pendapatnya bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan suatu seni mempengaruhi orang atau kelompok untuk menimbulkan kerjasama yang saling percaya dalam kegiatan organisasi, sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Kepemimpinan perempuan dan laki-laki. Menurut Nugroho, beliau berpendapat bahwa gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, perilaku, hak, dan budaya setempat. Peran gender laki-laki dan perempuan. Adapun peran gender laki-laki sebagai pemimpin adalah karena dilihat dari sosoknya yang tegas, kuat, semangat, harga diri dan kepercayaan diri yang teguh, rasa ingin tahu tentang berbagai peristiwa, kurang responsif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Sedangkan perempuan dilihat dari karakteristiknya yang lebih memperhatikan perasaan, emosional, lebih sensitif, rapi, teliti, hemat, hangat, dan lebih berhati-hati. Pendapat Barnes dan Martin tahun 2010 dapat diartikan bahwa perbedaan gender dalam kepemimpinan dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai pemikiran rasional. Dari hubungan interpersonal dengan harapan peran sosial untuk perbedaan persepsi dan gaya, pria dan wanita memang dapat menyebabkan hal yang berbeda. Perbedaan kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih concern terhadap hal yang berhubungan dengan finansial dan gaji, sedangkan perempuan lebih kepada orang-orang yang berada di dalam sekolah dan beban kerja mereka. Yang kedua, itu laki-laki berupaya dalam hal kompetitif. Sebaliknya, perempuan lebih concern terhadap kerjasama dan sharing serta bekerja dalam tim. Yang ketiga, itu ada laki-laki cenderung mudah puas dengan pekerjaannya, sedangkan perempuan masih ragu. Yang keempat, laki-laki menginginkan status dan penghargaan, sedangkan perempuan tidak menginginkan status.